Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Maisyamah MPDI, yang tak terlupakan teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan. Pada materi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai klasifikasi dan pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, mengenai klasifikasi strategi pembelajaran. Nah, dasar klasifikasi yaitu kriteria atau titik tolak yang digunakan untuk mengelompokkan sesuatu. Menurut T. Rakajoni, dasar klasifikasi dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi pengaturan guru dan siswa, dapat diklasifikasikan menjadi A. Pengaturan guru, B. Hubungan guru dan siswa, D. Pengaturan siswa. Berdasarkan segi pengaturan guru, dapat dibedakan lagi atas yang pertama, strategi pembelajaran dengan atau oleh seorang guru. Yang kedua, strategi pembelajaran dengan team teaching. Dan dari segi hubungan guru-siswa, dapat dibedakan lagi menjadi yang pertama, strategi pembelajaran tatap muka. Yang dinamakan strategi pembelajaran tatap muka yaitu pembelajaran di mana guru dan siswa berada dalam satu ruang kelas dan pembelajaran berlangsung secara face-to-face communication. Yang kedua, strategi pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran yang di mana guru dan siswa tidak berada dalam satu ruang kelas. Namun, komunikasi atau interaksi pembelajaran dilakukan menggunakan media atau teknologi pembelajaran sebagai perantara. Seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, karena masa pandemi. Kemudian dari segi pengaturan siswa, dapat dibedakan lagi menjadi yang pertama, strategi pembelajaran individual. Yang kedua, strategi pembelajaran kelompok kecil. Yang dinamakan strategi pembelajaran individual, yaitu pembelajaran yang diorganisir secara individual dengan orientasi pemberian kesempatan kepada setiap siswa secara individu untuk belajar sesuai kemampuan sendiri. Dan untuk strategi pembelajaran kelompok kecil yaitu pembelajaran di mana siswa-siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Biasanya besarnya itu 4-7 orang untuk mendiskusikan atau mengerjakan topik yang dihadapkan kepada siswa. Dari segi pengolahan pesan, klasifikasi dapat dibedakan menjadi yang pertama, peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan. Yang kedua, proses pengolahan pesan. Dari peranan guru dan siswa dalam pengolahan pesan, dibedakan lagi menjadi strategi ekspositorik dan strategi heuristik. Strategi ekspositorik yaitu strategi pembelajaran yang lebih berorientasi kepada guru dalam arti semua pesan pembelajaran telah diolah dalam bentuk barang. Jadi oleh guru untuk selanjutnya disampaikan kepada murid. Di sini guru aktif memberi penjelasan atau informasi secara terperinci tentang bahan pengajaran yang dengan tujuan utama memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Yang kedua, strategi heuristik. Dalam hal ini, strategi heuristik merupakan strategi pembelajaran yang menghendaki siswa untuk terlibat aktif. Jadi di sini yang aktif adalah siswanya dalam proses pengolahan pesan-pesan belajar. Kalau tadi strategi ekspositorik berpusat kepada guru, strategi heuristik berpusat kepada siswa. Nah, dari segi pengolahan pesan dibedakan lagi menjadi strategi deduktif dan strategi induktif. Yang strategi deduktif yaitu strategi pembelajaran dengan proses pengolahan pesan yang berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum menuju
hal-hal yang bersifat khusus. Biasanya meliputi langkah-langkah. Yang pertama, guru mengemukakan generalisasi, lalu menjelaskan konsep-konsep. Yang selanjutnya, pencarian data yang dilakukan oleh siswanya. Yang kedua, strategi induktif. Strategi induktif yaitu strategi pembelajaran dengan proses pengolahan pesan yang berlangsung dari hal-hal yang bersifat khusus menuju ke hal-hal yang bersifat umum. Strategi induktif kebalikannya dari strategi deduktif tadi ya. Biasanya strategi induktif dilakukan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari pengajuan data atau fakta atau peristiwa khusus untuk kemudian penyusunan konsep berdasarkan fakta-fakta, lalu penyusunan generalisasi berdasarkan konsep-konsep, dan bila sudah ada teori yang benar, maka dirumuskan hipotesis terhadap generalisasi pada data baru, dan yang terakhir penarikan kesimpulan lanjut. Dari segi struktur peristiwa belajar mengajar, strategi pembelajaran dibedakan atas yang pertama, strategi yang bersifat tertutup. Gimana sih strategi yang bersifat tertutup itu? Yaitu yang semua komponen pembelajaran seperti penentuan tujuan, materi, media, atau sumber-sumber belajar, serta prosedur langkahnya akan ditempuh di kelas. Semuanya telah dirancang atau dilakukan secara ketat oleh guru yang tanpa melibatkan siswa. Yang kedua yaitu strategi yang bersifat terbuka. Dalam hal ini, strategi pembelajaran terbuka, siswa diberi kesempatan untuk merancang atau menentukan komponen pembelajaran, termasuk yang tadi menentukan prosedur, langkah pembelajaran, sementara pembelajaran berlangsung. Yang keempat, menurut tujuan belajar, Robert Gardner mengelompokkan kondisi-kondisi belajar sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, Gardner mengemukakan ada 5 jenis tujuan atau hasil belajar. Yang pertama yaitu verbal information, yaitu kemampuan untuk menyatakan atau mengungkapkan kembali secara verbal pengetahuan ataukah informasi yang telah dimilikinya, dalam arti di sini bahwa seseorang yang telah memiliki pengetahuan tertentu berkemampuan untuk menuangkan pengetahuan itu dalam bentuk bahasa sehingga dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu intellectual skills, kecakapan intelektual. Cakupan dari kecakapan intelektual ini meliputi kecakapan yang sangat sederhana sampai kemampuan yang bersifat kompleks. Kecakapan ini menuju kepada kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, yang khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol. Yang ketiga, kognitif strategis atau strategi kognitif, yaitu menunjuk pada kemampuan mengatur cara atau proses belajar dan mengolah proses berpikir dalam arti yang seluas-luasnya. Yang selanjutnya, motor skills atau keterampilan motorik, menunjuk kepada kemampuan untuk melakukan rangkaian gerak-gerik jasmani yang dikemudikan oleh sistem saraf, disertai koordinasi yang memadai antara kerja otak dan proses psikologis yang mengatur gerak itu. Dan yang terakhir yaitu attitude atau diartikan sikap dan nilai, menunjuk kepada kemampuan internal yang sangat berperan dalam menentukan dan mengambil suatu tindakan, lebih-lebih bila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak. Yang selanjutnya mengenai kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran selalu mengandung makna pemilihan upaya pembelajaran yang akan memberi peluang tercapainya tujuan yang optimal, baik dari segi belajar, dari hasilnya, hasil kerja atau produk,
maupun proses belajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kriteria utama dalam pemilihan strategi pembelajaran seyogyanya ditinjau dari upaya pencapaian tujuan belajar dalam rangka pencapaian tujuan umum pendidikan nasional sesuai pasal 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional yang Optimal. Seperti diketahui, tidak satu pun strategi pembelajaran yang dianggap terbaik dan berlaku umum untuk semua jenis atau tingkatan tujuan, semua jenis pelajar, dan atau untuk semua latar pembelajaran. Pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran juga dapat menggunakan pertimbangan dari hal berikut. Yang pertama, dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Langkah pertama menentukan tujuan dalam arti merumuskan tujuan dengan jelas sehingga dapat diketahui apa yang diharapkan dan apa yang dapat dilakukan siswa dalam kondisi yang bagaimana serta seberapa tingkat keberhasilan yang diharapkan. Strategi yang dipilih guru untuk aspek ini didasarkan pada perhitungan bahwa strategi tersebut akan dapat membentuk sebagaimana besar siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk bahan pertimbangan ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab guru sebelum menentukan suatu jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Lalu bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tingkat tinggi atau tingkat rendah? Ataupun bisa juga apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik. Yang kedua, mengenai peserta didik. Dari segi pengaturan peserta didik yang sudah saya jelaskan tadi, yang dapat dibedakan menjadi strategi pembelajaran individual ataupun strategi pembelajaran kelompok, dapat seorang pengajar tidak akan dapat menentukan strategi pembelajaran yang akurat tanpa mengetahui perkembangan peserta didik. Dapat dilakukan pertanyaan yang bisa dalam melakukan pertimbangan aspek ini. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik? Yang kedua, apakah strategi pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan minat, bakat, kondisi siswa? Lalu apakah untuk mencapai tujuan yang diinginkan cukup hanya dengan satu strategi saja dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenai hubungan guru-siswa atau hubungan guru-siswa. Yang merupakan bentuk interaksi yang dilakukan guru dengan para siswanya. Pertimbangan dari segi kriteria interaksi ini perlu menjadi pertimbangan karena bentuk interaksinya adalah bagian dari metode atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Artinya, interaksi ini menjadi bahan pertimbangan dalam memilih strategi karena terkait langsung dengan strategi penyampaian pesan pembelajaran. Yang keempat, yaitu pengolahan pesan. Pertimbangan dari segi pengolahan pesan dapat diklasifikasikan menjadi peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan dan proses pengolahan pesan. Nah, dari segi peranan guru dan siswa dalam pengolahan pesan dapat dibedakan menjadi strategi ekspositorik dan strategi heuristik. Dan yang kelima, yaitu materi pelajaran. Pertimbangan yang berhubungan bahan atau materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab guru dalam pertimbangan aspek ini. Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan syarat tertentu atau tidak? Apakah tersedia buku-buku atau
sumber untuk mempelajari materi tersebut. Pemilihan strategi berdasarkan materi ini diperlukan agar diperoleh ketepatan dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, struktur belajar mengajar. Dari segi struktur peristiwa belajar mengajar dapat dibedakan menjadi strategi yang bersifat tertutup dan strategi yang bersifat terbuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.